Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kami dari kelompok 13 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Konsep Retribusi Harta dan Keadilan Sosial dalam Implementasi Zakat Korporasi. Sebelumnya izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Saya Alif Yarita Hawania dengan NIM 255211125 dan rekan Saya Afadia Ahmadani dengan NIM 255211135. Saya Piljen Hamsatu Liziasana dengan NIM 255211161. Saya Santika Rahmatulliza dengan NIM 255211292. Saya Fusrul Fitri Fatimah dengan NIM 255211079. Saya Ratih Bila Setiani dengan NIM 255211041. Oke, kita langsung saja masuk ke materinya. Pernah gak sih kita kepikiran kenapa di tengah banyaknya perusahaan besar dan kekayaan yang melimpah, masih ada masyarakat yang kesulitan bahkan untuk kebutuhan dasar? Sebenarnya, Islam udah punya cara yang adil dan berkelanjutan untuk menyeimbangkan itu, yaitu lewat zakat. Kali ini kita bakal bahas tentang zakat korporasi, yaitu zakat yang dikeluarkan oleh perusahaan dan gimana zakat ini bisa jadi alat retribusi harta serta menciptakan keadilan sosial. Selain itu, kita juga bakal lihat gimana praktiknya bisa dibuat lebih efektif dan efisien supaya manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan. Redistribusi harta dalam Islam berarti mengalirkan kembali kekayaan dari pihak yang berkelebihan kepada pihak yang kekurangan agar tercipta keseimbangan sosial dan ekonomi. Jadi, walaupun harta sudah terdistribusi, misalnya orang kaya punya hak milik yang sah, tetapi Islam tetap mengajarkan redistribusi kedua lewat instrumen seperti zakat, infak, dan sedekah. Selain itu, ada juga wakaf produktif. Apa aja sih wakaf produktif itu? Jadi diantaranya itu ada kharaj, jizyah, dan ushur. Jadi kharaj itu yaitu pajak atas tanah yang dikenakan kepada pemilik tanah non-muslim di wilayah Islam atau kadang juga kepada muslim yang mendapat tanah dari negara. Kemudian besarnya tergantung pada luas tanah dan hasil tanahnya. Tujuannya itu sebagai sumber pemasukan negara dan bentuk kontribusi warga non-muslim terhadap pemerintahan Islam. Kemudian jizyah. Jadi jizyah itu adalah pajak perlindungan yang dibayarkan oleh non-muslim atau ahluz zimah yang tinggal di negara Islam. Sebagai gantinya, mereka mendapatkan perlindungan penuh, bebas beribadah dan tidak wajib ikut perang. Nah, jizyah ini bukan bentuk penindasan, tapi kompensasi atas perlindungan dan keamanan yang diberikan negara Islam. Kemudian ada usur. Usur adalah pajak perdagangan atau hasil pertanian. Untuk muslim dikenakan pada hasil pertanian sebesar 1/10 atau 10% jika perairannya alami, atau 1/20 atau sebesar 5% jika memakai biaya irigasi. Jadi untuk perdagangan asing non-muslim, usur bisa berarti bea cukai yang dikenakan saat mereka membawa barang dagangan ke wilayah Islam. Apa sih tujuannya dari semua itu? Jadi tujuannya itu yaitu menjamin hak sosial bagi fakir miskin, mencegah penumpukan kekayaan di segelintir kelompok, membangun kesejahteraan bersama. Nah, itu semua dilandaskan dalam Quran yang artinya supaya harta tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Jadi artinya agar harta itu tidak hanya berada pada orang-orang yang emang memiliki. Jadi biar adanya keseimbangan, maka adanya redistribusi agar sama-sama merasakan, karena sesungguhnya setiap harta yang kita dapat, setiap rezeki yang kita dapat, itu ada harta orang lain yang dititipkan kepada kita atau rezeki orang lain yang dititipkan melalui kita. Makanya adanya infak, sedekah, zakat, dan wakaf atau lain sebagainya.
Zakat korporasi adalah zakat yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan, bukan oleh individu. Jadi yang dihitung adalah laba atau keuntungan bersih sebuah perusahaan selama 1 tahun penuh. Zakat ini menjadi kewajiban ketika perusahaan sudah memenuhi 2 syarat utama, yaitu nisab dan haul. Apa itu nisab dan apa itu haul? Nisab adalah batas minimal kekayaan yang membuat seseorang atau sebuah entitas wajib zakat. Sedangkan haul adalah waktu 1 tahun kepemilikan harta. Jika perusahaan sudah berjalan 1 tahun dan memiliki laba bersih yang mencapai atau melebihi nilai 85 gram emas, maka perusahaan tersebut wajib mengeluarkan zakat. Cara menghitungnya cukup sederhana, yaitu setelah perusahaan melakukan pembukuan dan diketahui berapa laba bersihnya dalam 1 tahun, dibandingkan apakah nilai tersebut setara atau lebih besar dari harga 85 gram emas pada tahun tersebut. Misalnya harga emas saat ini adalah 1.200.000 per gram, maka nisab zakatnya menjadi 85 dikali 1.200.000 menjadi 102 juta. Artinya, jika sebuah perusahaan memperoleh laba bersih lebih dari angka itu dalam 1 tahun, maka perusahaan wajib membayar zakat korporasi. Besaran zakatnya adalah 2,5% dari total laba bersih. Zakat korporasi ini sangat penting karena bukan hanya menolong masyarakat yang membutuhkan, tetapi juga membantu menciptakan keadilan sosial. Perusahaan-perusahaan besar seperti tambang, bank, BUMN biasanya memiliki keuntungan yang lebih besar. Dengan adanya zakat korporasi, sebagian dari keuntungan itu dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk pemberdayaan, bantuan sosial, atau program peningkatan ekonomi. Jadi, zakat korporasi menjadi cara bagi perusahaan untuk menjaga keseimbangan ekonomi, memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan, dan ikut serta dalam membangun kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya adalah nilai keadilan sosial dalam zakat korporasi. Zakat korporasi merupakan salah satu cara perusahaan mewujudkan nilai keadilan sosial. Melalui zakat, perusahaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan bisnis saja, tapi juga memiliki tanggung jawab sosial dan spiritual. Ini menjadikan perusahaan lebih peduli kepada kesejahteraan masyarakat sekitar. Nah, apa saja sih nilai-nilai keadilan sosial dalam zakat korporasi itu? Yang pertama adalah perusahaan tidak hanya mengejar profit. Jadi, zakat mendorong perusahaan mengembangkan visi yang lebih luas, bukan hanya tentang pertumbuhan dan pengembangan bisnis saja, tapi juga berkontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, dana zakat untuk pemberdayaan masyarakat dan peningkatan ekonomi umat. Penyaluran zakat dapat diarahkan pada berbagai program seperti pelatihan kerja, pengembangan UMKM, bantuan modal usaha, beasiswa pendidikan, program kesehatan, dan lain sebagainya. Program-program ini membantu masyarakat menjadi lebih mandiri dan sejahtera. Nah, yang ketiga adalah meningkatkan legitimasi moral perusahaan. Perusahaan yang menyalurkan zakat secara konsisten akan lebih dihargai dan diingat oleh masyarakat. Hal ini memperkuat citra perusahaan sebagai entitas yang bertanggung jawab dan memberi manfaat bagi publik. Dengan demikian, zakat korporasi adalah bentuk nyata keadilan sosial. Melalui zakat, perusahaan tidak hanya mengambil sumber daya, tapi juga mengembalikan manfaat yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Nah, yang ketiga, cara agar praktek zakat korporasi efektif dan efisien untuk membangun ekonomi bangsa. Agar zakat korporasi benar-benar berdampak, perlu sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan dunia usaha. Beberapa langkah konkretnya yaitu yang pertama, regulasi dan insentif. Pemerintah memberi pengakuan pajak atau zakat sebagai pengurang pajak. Pengakuan ini membuat perusahaan tidak merasa terbebani 2 kewajiban sekaligus, sehingga semakin mendorong mereka untuk menyalurkan zakat secara rutin karena manfaat fiskal dan sosialnya jelas. Menetapkan aturan jelas tentang perhitungan zakat korporasi. Standarisasi perhitungan memudahkan perusahaan dari berbagai sektor untuk menghitung zakat secara benar, sehingga tidak ada kebingungan atau
perbedaan interpretasi dalam prakteknya. Yang kedua ialah lembaga amil zakat profesional. Pengumpulan dan pendistribusian harus transparansi dan akuntabel. Transparansi mendorong perusahaan percaya bahwa dana zakat yang mereka titipkan dikelola secara aman, diaudit serta dilaporkan secara terbuka kepada publik. Dana zakat digunakan bukan hanya untuk konsumsi tapi pemberdayaan ekonomi. Misalnya modal usaha mikro, pelatihan kerja. Fokus pada pemberdayaan membantu mustahik meningkatkan pendapatan, mengembangkan usaha dan keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan. Yang ketiga, integrasi CRR dan zakat. Program CSR bisa disinergikan dengan zakat perusahaan agar lebih fokus dan berkelanjutan. Integrasi ini membuat dua program sosial yang sebelumnya terpisah menjadi lebih efisien, tepat sasaran, dan memberikan dampak jangka panjang karena CSR mendukung aspek pembangunan, sementara zakat memastikan penerima secara syariah. Yang keempat adalah digitalisasi dan sistem audit syariah. Digitalisasi membuat proses pembayaran, pencatatan, dan pemantauan zakat menjadi cepat, akurat, dan dapat diverifikasi oleh perusahaan kapan saja. Sedangkan audit syariah adalah memberikan jaminan bahwa seluruh proses telah sesuai dengan ketentuan zakat dan tidak bercampur dengan dana non-zakat. Yang kelima adalah edukasi dan kesadaran sosial. Memberikan edukasi kepada manajemen dan masyarakat tentang pentingnya zakat korporasi untuk keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi nasional. Dan begitu dapat meningkatkan komitmen perusahaan dalam membayar zakat serta dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemberdayaan ekonomi nasional. Kesimpulannya di sini adalah tentang redistribusi harta melalui zakat korporasi adalah wujud keadilan sosial Islam. Dengan penerapan yang efektif melalui regulasi, transparansi, dan pemberdayaan ekonomi, zakat korporasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi bangsa, menekan kesenjangan sosial, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Sekian presentasi dari kami, kurang lebih yang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum